Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Sahabat jiwa sekalian, dalam kehidupan ini setiap manusia pasti menambahkan kebahagiaan. Jika kita renungkan, apapun yang kita lakukan, semuanya orientasinya adalah ingin mendapatkan kebahagiaan. Orang yang bekerja, berangkat gelap, pulang gelap, pada akhirnya mereka mencari kebahagiaan. Dan orang yang bekerja tetapi tidak melupakan kewajibannya sebagai hamba Allah, ya, tetap konsisten dalam ibadahnya, sholatnya, dan amalan-amalan kebaikannya, tentu dia mempunyai sebuah sudut pandang yang lebih tinggi bahwa kehidupan ini bukan hanya sebatas mencari kebahagiaan yang sementara, tetapi ada sebuah kebahagiaan yang lebih sejati, yang lebih absolut, yaitu kebahagiaan di akhirat kelak. Berbagai aktivitas apapun, bahkan itu sebuah aktivitas yang bersifat kemaksiatan dan dosa, intinya adalah untuk mencari kebahagiaan. Maka disinilah pentingnya bagaimana wahyu Allah, bagaimana agama bisa membimbing manusia untuk bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kebahagiaan ini begitu banyak sumbernya, begitu banyak variannya, yang dimana jikalau kita tidak melihatnya dengan kacamata ilmu, tidak melihatnya dengan kacamata hati, maka sungguh bisa jadi kita terjebak ke dalam kebahagiaan yang semu. Kebanyakan manusia ataupun kita meletakkan kebahagiaan itu kepada sesuatu yang sifatnya materi. Kita mendapat sebuah kebahagiaan ketika kita mendapatkan uang, kita bahagia ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan pasangan yang kita idam-idamkan, kita mendapatkan keturunan dari hasil cinta kita kepada pasangan kita, kita mendapatkan jabatan, kita bahagia, dan juga hal-hal yang lain yang sifatnya materi. Dan cenderung manusia itu menyimpan kebahagiaan pada sesuatu yang di luar dirinya, menyimpan kebahagiaan pada sesuatu yang dia tidak punya. Orang yang tidak mempunyai kendaraan, dia menyimpan kebahagiaannya itu pada suatu kendaraan yang dia idam-idamkan. Orang yang gak punya motor, melihat orang yang punya motor, duh enak ya, bisa kerja pakai motor, bisa kesana kesini pakai motor, istilahnya itu gak jalan kaki, ya bahasa Jermannya itu gak ngajebra gitu ya, kesana dan kemari, ada kendaraan. Maka dia pun menyimpan sebuah impian pada kendaraan yang dia idam-idamkan. Dia bekerja keras ya untuk menabung, atau jalan cepatnya dia ngeridit gitu kan, ngeridit motor. Nah, ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, ya mendapatkan motor contohnya, dia mendapatkan sebuah rasa bahagia. Tetapi ternyata kebahagiaan yang disimpan pada materi cenderung sifatnya sementara. Ketika dia mendapatkan motor yang dia idam-idamkan, seiring berjalannya waktu, dia terbahagia, dia flexing, dia istilahnya itu dia share atas pencapaian-pencapaian yang dia dapatkan. Tetapi ketika seiring berjalannya waktu, aduh nggak cukup nih motor doang, pengen rumah. Nah, maka bergeser rasa bahagia itu
menguap begitu saja rasa bahagia itu ketika dia menginginkan sesuatu yang lain. Pengen mobil nih, maka dia menabung, dia nyicil, bekerja keras, ya tulangnya dibanting-banting gitu untuk menukar kehidupannya dengan materi. Nah, ketika dia mendapatkan mobil, dia pasti bahagia karena dia sudah mendapatkan pencapaian-pencapaian yang tidak semua orang didapatkan. Tapi seiring berjalannya waktu, rasa bahagia itu pun terkikis. Rasa bahagia itu pun menguap begitu saja. Pengen rumah, maka bergeser rasa bahagia itu ketika dia mendapatkan rumah. Ya, dia nabung lagi, dia ngeredit lagi, dia menukar kehidupannya dengan materi untuk mendapatkan pencapaian, untuk mendapatkan materi yang goalsnya adalah tujuannya itu ya ingin mencari kebahagiaan. Ketika udah dapat rumah, rasa bahagia menggelora dalam hati. Tetapi ketika rasa bahagia itu berjalan seiring waktu, maka terkikis lagi rasa bahagia itu, dia ingin mendapatkan sesuatu yang lain. Ini tetangga udah pada renov rumah nih, udah bagus-bagus, masa kita gini-gini aja? Maka dia pun menyimpan rasa bahagia itu pada impian-impian yang seterusnya, yaitu ingin renov rumah dan lain sebagainya. Maka ternyata pada akhirnya pencapaian apapun yang manusia dapatkan ternyata tidak memuaskan dirinya, ternyata tidak memberikan sebuah kebahagiaan yang melekat, kebahagiaan yang benar-benar tertancap dalam sanubarinya. Setiap menit, setiap detik dia memancarkan rasa bahagia. Tidak seperti itu ternyata. Dan ternyata sungguh fitrah manusia ini ketika mengikuti dorongan hawa nafsunya, maka sungguh manusia itu tidak akan merasa kenyang dengan pencapaian-pencapaian yang dia dapatkan. Ya, hal ini selaras banget dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia itu ketika diberi satu gunung emas, bayangkan ini satu gunung emas, ya, bukan sekilo 2 kilo gitu kan, kalung 10 kilo, gelang 5 kilo dan lain sebagainya, tidak. Tapi justru ini pencapaiannya adalah ketika dia diberikan satu gunung emas, ya, maka sungguh dia tidak akan kenyang. Dia akan terus berambisi menginginkan gunung emas yang kedua. Ketika dia ingin mendapatkan gunung emas yang kedua, dia mendapatkannya, dia pun bahagia. Setelah itu menguap rasa bahagianya itu dan kembali menginginkan sebuah pencapaian berikutnya, ingin gunung emas yang ketiga, begitu seterusnya dan seterusnya. Dan yang membuat manusia berhenti dari keinginannya, yang membuat manusia kenyang dari apa yang dia ambisikan, yaitu ketika dia disumpal dengan tanah. Dia meninggal, dia mati, selesai semua ambisi dan keinginannya. Nah, maka poinnya adalah ketika manusia menyimpan rasa bahagia itu kepada materi, maka sungguh ternyata tidak memberikan sebuah kebahagiaan yang absolut, kebahagiaan yang hakiki. Ketika pencapaian-pencapaian itu tidak diikat, rasa bahagianya itu tidak dililit dalam hatinya itu dengan rasa syukur. Kenapa? Karena berbagai apapun yang manusia dapatkan, dari berbagai apapun yang manusia mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari berbagai jenis kenikmatan, ketika tidak diikat dengan rasa syukur, maka kebahagiaan itu pasti akan menguap begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah gambaran tentang fitrah manusia, tentang psikologi kebahagiaan manusia di dalam firman-Nya. Dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah memberikan gambaran tentang berbagai varian rasa bahagia.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnasi, dijadikan indah pandangan manusia, dijadikan kecenderungan kebahagiaan manusia, ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati, ya, kesenangan syahwat, kesenangan diri, ya, minan nisa'i wal banina, yaitu ketika dia melihat perempuan mendapatkan pasangan yang dia idam-idamkan, wal banina, dan keturunan anak-anak, wal qanatiril muqantarati, harta yang berlimpah, harta yang banyak, minadz zahabi wal fiddah, dari emas, perak, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati, ya, dan juga kuda pilihan, ya. Kalau di zaman kita, ya, kendaraan yang pilihan, kendaraan yang istilahnya itu diidam-idamkan oleh banyak orang, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, ya, binatang ternak dan juga sawah ladang sebagai penopang kehidupan, ya. Dzalika mataul hayati dunia, itulah perhiasan-perhiasan dunia, itulah kenikmatan-kenikmatan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Maka dari firman Allah ini kita bisa mendapatkan sebuah poin pelajaran bahwa berbagai banyak kenikmatan yang ada di dunia ini adalah merupakan sebuah perhiasan, merupakan sebuah aksesoris kehidupan, yang dimana jangan sampai kita terlupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pernak-pernik dunia. Jangan sampai kita mengejar bayang-bayang yang semu dengan melupakan hakikat tujuan yang sebenarnya untuk apa kita diciptakan, ya. Dan Allah lah tempat kembali yang terbaik. Di sisi Allah lah, ya, sebuah pengembalian yang terbaik. Sandaran kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita bersandar seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada sebuah ketenangan, di sana ada sebuah kedamaian. Berbeda ketika kita menyandarkan sebuah kebahagiaan pada sesuatu materi, bukan ketenangan sepertinya yang kita dapatkan, tetapi rasa gelisah dari kehilangan apapun itu. Ketika kita istilahnya itu punya sepatu baru, punya motor baru, ketika kita meninggalkannya di tempat yang istilahnya itu rawan, kita merasa gelisah. Ketika kita sholat, kita merasa gelisah, aduh, jangan-jangan motornya ada yang nyolong dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah gambaran bagaimana harta yang sedikit itu juga memberikan sebuah dampak kekhawatiran bagaimana jika hartanya dalam cakupan yang lebih banyak. Maka di sini Allah menekankan bahwa di sisi Allah lah, ya, tempat kembali yang terbaik, tempat jiwa mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Sahabat jiwa sekalian, kembali lagi kepada pengikat rasa bahagia, yaitu syukur. Syukur ini menjadi sesuatu hal yang sangat berharga. Contoh sederhananya adalah ketika kita puasa, air yang di hari-hari biasa kita haus, kita minum biasa saja, kita menghilangkan dahaga. Nilai rasanya itu biasa saja, tetapi ketika kita saum, segalanya berubah. Kita menjaga jarak dengan dunia, dan kita bisa mendapati bahwa ternyata dalam keseharian kita itu begitu banyak nikmat yang kita lalaikan, begitu banyak nikmat yang kita tidak syukuri. Air putih ketika kita saum, maka sangat berharga, nilainya itu begitu berharga, begitu membuat kita bahagia ketika meneguknya. Dan hal ini, rasa bahagia ini, rasa syukur ini, penghargaan akan sesuatu yang Allah berikan ini kita tidak rasakan, kita tidak temui dalam kehidupan keseharian kita. Makanya
hikmah dari saum itu adalah kita menjaga jarak dari kehidupan, dari dunia, dan hal itu juga menyadarkan kita bahwa ternyata Allah sudah memberikan nikmat yang begitu berharga. Ketika nikmat itu dijauhkan dari diri kita, oh ternyata dalam keseharian kita bisa minum dengan lancar, begitu berharga segelas air putih yang menyegarkan itu. Dan rasa syukur ini merupakan, ya kalau kita buat analogi itu seperti rem dalam sebuah perjalanan, ya kan. Cita-cita, ambisi itu seperti gas dalam sebuah perjalanan. Kita mengejar target-target untuk menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidza faragta fansub. Apabila kamu telah selesai menyelesaikan misi satu target, maka lanjutkan dengan target-target yang lain. Tentu kita harus seimbang dalam memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahayanya ketika ambisi menguasai kita, di sana ada sebuah paradoks. Kita akan merasa sedih, kita akan merasa meratap ketika target-target kita tidak tercapai, atau bahkan kita juga bisa menghujat takdir, meratapi kehidupan ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita targetkan tidak tercapai. Nah, maka pentingnya rasa syukur ini untuk mengendalikan ambisi kita agar ambisi itu ada dalam jalan yang benar. Oh, dengan rasa syukur ini kita bisa merefleksi, oh bisa jadi Allah belum memberikan apa yang kita inginkan, itulah yang terbaik untuk kita. Karena kalau diberi untuk saat ini, itu bisa membahayakan kita, itu bisa membuat kita istilahnya itu apa ya, lupa diri, sombong, ujub, dan lain sebagainya. Maka rasa syukur ini menjadi sebuah rem. Bayangkan dalam sebuah perjalanan, ya, kita istilahnya itu melakukan sebuah perjalanan jauh, kita ngegas terus, maka peluang besar kita akan celaka. Maka sama dalam hidup, ketika kita melupakan syukur dalam kehidupan kita, maka siap-siaplah kita celaka. Siap-siaplah kita jauh dari ketenangan, jauh dari kedamaian, bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyindir kita, maka sungguh sedikit hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah. Maka syukur ini ya dianalogikan seperti sebuah rem dalam sebuah perjalanan yang jauh, perjalanan kehidupan, agar kita bisa memainkan kapan kita harus ngegas, kapan kita harus mengerem. Dan juga rasa syukur ini memberikan sebuah jeda untuk melihat apa yang sudah kita dapatkan, untuk melihat bahwa ternyata Allah itu sudah memberikan anugerah yang begitu besar dalam kehidupan. Dalam sebuah perjalanan, ngerem atau berhenti, itu untuk menyadarkan kita bahwa ternyata di sekeliling kita ini pemandangannya begitu indah. Ada danau yang hijau, pepohonan yang rindang, dan lain sebagainya, yang semua ini subhanallah ternyata ada kenikmatan yang sungguh luar biasa di sekeliling kita, yang kita tidak rasakan itu semua ketika kita melakukan sebuah perjalanan dengan ngegas terus. Kita fokus, lupa untuk menikmati kehidupan, lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita renungkan, maka ada sebuah analogi yang begitu dalam. Ketika kita diberikan oleh orang, nih kamu mau nggak 2 miliar? Wah, kita rasa bahagia kan, 2 miliar gitu kan. Ini yang kita idam-idamkan, ini yang kita harapkan. Kita bekerja banting tulang dan lain sebagainya kan untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan bahagia. Kita lupa untuk bersyukur, kita fokus mengejar target. Kita fokus bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Tapi apa ketika uang 2 miliar nih, kamu dapat uang 2 miliar, tapi besok kamu nggak akan hidup. Kita akan memilih mana? Kita akan memilih uang 2 miliar, tapi besoknya kita selesai dalam kehidupan dunia, kita mati. Nah, berarti ini menjadi sebuah pelajaran berharga bahwa ternyata dibangunkannya kita dalam kehidupan, di subuh hari kita dibangunkan oleh Allah, itu adalah sesuatu yang berharga. Dan itu seperti tidak berharga, seperti biasa saja,
ya dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita analogikan dengan kita diberi uang, yang dimana kita bekerja terus untuk mendapatkan uang 2 miliar, tapi besok mati, kita lebih memilih untuk hidup kembali. Berarti kehidupan itu adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan, sebuah modal, sebuah kesempatan, tetapi kita tidak mensyukurinya. Demikian sahabat jiwa sekalian, semoga kita menjadi insan-insan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan rasa syukur itu menjadi energi untuk meningkatkan iman dan kualitas ibadah kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.